Hai Niro, ada apa? Suara ayahku gede banget. Gini, ayah, aku sudah ngaturin orang buat jemput ayah ke kota. Ayah pulang dan siap-siap. Aku nggak mau. Masih atur-atur orang buat jemput aku. Seorang pekerja kantoran, seberapa kemampuanmu aku masih tahu. Sekarang cepat kau cari istri dan lahirkan buat aku cucu gendut. Maka nanti aku ke kota. Hah? Pak Andri, putri keluarga Osam, minta panggilan video sama Anda. Jangan angkat. Ayah, aku beneran nggak tenang biarin ayah di dusun sendirian. Gini aja, ayah carikan aku ibu tiri. Kapan ayah carikan aku ibu tiri, kapan nanti aku akan menikah dan punya anak. Dasar bocah tengik, kau sudah hebat ya. Beraninya nawarin syarat sama aku. Pokoknya aku nggak peduli. Keluarga Wora, 8 generasi cuma 1 anak laki-laki. Garis keturunan ini putus atau enggak, ayah sendiri yang nentuin. Nah, bukan ayah nggak mau cari. Tapi petani tua gini biasanya cuma bisa ngumpulin rongsokan. Siapa yang mau sama aku? Itu urusan ayah. Kapan ayah carikan aku ibu tiri, kapan nanti ayah bisa punya cucu. Sudah ya, aku harus rapat. Aku suruh orang nganterin beberapa cangkul buat ayah. Ada di kantor dusun. Ayah inget ambil. Dah. Kau jagain ayahku di dusun Wora dengan baik. Jangan biarkan para wanita yang punya niat jahat ambil kesempatan. Baik. Soal Pak Dedi itu ayah Anda, itu rahasia tingkat tinggi. Gak akan ada wanita yang tahu. Bocah tengik. Hidup di kota biasa saja. Tapi suka beli barang yang gak guna. Gak kepakai sama sekali. Aku mau cari suami kemana? Sita, perusahaan itu milikku. Kalau kau berani biarkan ayahmu masuk ke sana selangkah pun, Kau juga pergi saja. kasih tahu ayahmu. Aku sudah daftar pernikahan sama orang. Kau, kasih tahu ayahmu saja, buat nyerah saja. Aku nggak akan pernah mau rujuk. Mbak, butuh suami nggak? Sekarang memang lebih gampang. Nikah bahkan gak usah bawa kartu keluarga. Cukup KTP saja sudah beres. Pak Dedi, urusan hari ini memang agak mendadak. Tapi dipaksa keadaan. Kalau nanti kau nyesal, bisa hubungi aku kapan saja. Aku gak nyesal. Aku takut kau yang nyesal. Ini, sama-sama didesak banget. Mbak, bukan, Bu Manda. Kita lapor masing-masing dulu. Baik, laporan dulu. Ah, baik. Niro, ibu tiri yang kujanjikan sudah ketemu. Selanjutnya hal yang kau janji padaku tergantung padamu. Kau sudah lihat kan? Aku beneran sudah nikah. Cepat suruh Indra si brengsek itu angkat kaki dari rumahku. Kalau enggak, tunggu ayah tirimu ke sana. Pasti bakal habisi dia. Itu Bu Manda, kita sudah daftar pernikahan. Gimana kalau kunjung ke rumahku? Boleh? Kalau gitu Pak Dedi bawa jalan. Baik, baik. Astaga. Halo, Pak Andri? Ayahku beneran nikah. Siapa itu Manda? Hah? Aku nggak tahu. Satu dusun itu nggak bisa jagain satu orang tua ya? Kalian ngapain aja? Tunggu, Pak Dedi pulang. dia juga bawa nyonya? Nyonya ya? Awasi dia baik-baik. Aku segera pulang. Paman Dedi sudah pulang. Ini punya istri baru ya? Kapan ada resepsi? Sana kau. Jangan bikin ribut. Lanjut kerja sana. Ayo kerja. Pergi dulu. Warga itu kok mirip Pak Wito dari grup Wanta? Satunya lagi mirip juga sama Pak Martin dari grup Adra. Enggak, aku pasti salah lihat. Dua orang yang hartanya puluhan triliun, mana mungkin bertani? Pak Dedi, kau punya banyak kenalan ya? Tampaknya Dedi ini setidaknya orang baik. Ayo.
ini rumahku. Jangan merasa kotor. Enggak, menurutku sangat bersih. Kau duduklah. Duduklah. Oke. Pak Dedi, Sudah waktunya makan. Aku masak dulu. Anda duduk dulu. baik, makasih. Ya. Sifatnya lembut dan sabar, orangnya baik. Seorang pria bisa bereskan rumahnya dengan serapi ini, juga bisa masak. Sedangkan Indra si brengsek itu, selain punya tampang, gak ada gunanya. Aku yakin kalau Sita ketemu Dedi, dia gak akan komentar apapun lagi. Bu Manda, ayo makan sini. Duduklah. Ini semua yang diternak dan ditanam sendiri di dusun, alami, gak tercemar. Silahkan makan. Ikan salmon, udang harimau, kepiting Raja Adaskah? Hah? Ini nama-namanya ya? Ini yang ditangkap warga dusun, Roni, dari sungai, lalu dikasih ke aku. Sungai? Ini makanan laut, mana mungkin ditangkap dari sungai? Aku juga kurang paham. Menurutmu ini nggak selera ya? Aku masih punya sedikit acar. Aku ambilkan. Ini tuh acar yang dibuat Bibi Tina warga dusun. Lumayan buat lauk. Kaviar? Ini orang kota kasih nama acar ini memang bagus ya. Ada apa ini sebenarnya? Dia beneran cuma petani biasa? Makan saja dulu, nanti baru tanya. Manda, kau beneran nikah sama orang kampungan? Kusuruh kalian makan. Kusuruh kalian makan. Ayah kenapa? Aku ketendang sampai cantengan. Siapa kalian? Gini, Pak Dedi. Dia putriku dan mantan suamiku. Biar aku bereskan. Maaf. Kalian berdua, kok bisa tahu aku di sini? Ini gara-gara ibu. Ibu masih berani tanya. Tanpa izin dariku, ibu langsung nikah sama orang kampungan ini. Kalau aku nggak datang, apa ibu akan nambah adik buat aku? Manda, aku tahu kau sekarang remehin aku, nggak mau rujuk sama aku. Tapi kau juga nggak boleh rendahin diri Diam. begini. Dia sekarang suami sahku. Kau nggak berhak hina dia. Orang kampungan kayak dia juga pantas jadi ayahku. Sita, sejak kapan kau jadi gak sopan gini? Cepat minta maaf sama Paman Dedi. Minta maaf apa? Nak, kedepannya ini juga rumahmu. Ayo, duduklah. Pantas saja. Ibuku yang pekerja keras mau nikah sama kau. Cukup bermodal ya. Kepiting raja, udang harimau, ikan salmon, kaviar. Demi nyari janda kaya, kau sampai kuras tabunganmu kan? Kalian orang kota beneran lucu. Ini semua produk lokal dusun kami. Kalau kau mau makan, aku ambilkan alat makan. Makan apanya? Kusuruh kalian makan. Jangan! Jangan! Sobat, kau merasa dalam rumah agak pengap? Jadi mau angkat mejanya buat makan di luar ya? Gak usah angkat yang ini. Meja ini berat. Kita pasang meja baru di luar. Ayah, kau selama ini angkat meja saja nggak kuat. Gak mungkin. Meja ini gak biasa.
Ini kayu jati emas. Kalau ini benaran, meja sebesar ini harganya fantastis. Mbak, kau bercanda lagi. Meja ini dibeli anakku dari pasar second di kota. Aku lihat mejanya kokoh dan harganya nggak mahal. Aku beli meja ini 200 juta. Betul, Pak Tua. Barang ini kalau di tanganmu juga sayang banget. Kalau kau tahu diri, cepat setuju. Biar aku suruh orang angkut ini. 200 juta? Gaji di kota sebulan cuma 6 juta. Anakku harus bekerja 3 tahun. Boleh? Nggak boleh. Pak Dedi, kalau meja ini memang asli, nilainya setidaknya lebih dari ratusan miliar. Mereka nipuin. Kau nggak ngerti. Ratusan miliar? Iya, kalau kau percaya padaku, aku bisa bantu jual ini lewat jalur lelang daripada dijual murah ke mereka. Kau sudah jadi istriku. Kalau kau merasa suka, angkut saja. Manda, mutusin rezeki orang kayak bunuh orang tuanya. Kau beneran mau musuhan sama aku? Indra, sejak waktu itu kau khianati aku, kita sudah putus hubungan. Kau... Manda, dulu aku cuma lakuin kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Sudah lama begitu. Kok kau nggak bisa lupakan itu? Ibu, dulu ayah juga demi acara sosial perusahaan, makanya kebablasan habis mabuk. Aku juga perempuan. Kalau nanti suamiku mau bekerja sekeras itu demi keluarga, aku juga bisa tutup sebelah mata. Ibu jangan terus ungkit masalah ini lagi. Sita, apa yang kau omong itu? Bertahun-tahun didikanku padamu tetap gak bisa ngubah pengaruh gen buruk dari Indra padamu. Keluar kau. Mulai sekarang, kau dan aku gak ada hubungan lagi. Ibu mau mutusin hubungan sama aku demi orang kampungan ini. Terserah gimana kau mau bilang. Sudah. Jangan ribut lagi. Kita semua satu keluarga. Siapa yang satu keluarga sama kau? Kau! Keluar kau. Kau. Mulai sekarang, urusanku gak butuh ikut campur kalian. Manda, ternyata benar punya ayah tiri juga kan punya ibu tiri. Memangnya omongan Sita salah? Kau seorang pengusaha malah nikah sama orang kampungan. Aku kalah apa dari dia? Kau lihat tampangnya itu. Lihat lagi, memangnya rumah ini bisa ditempati? Ini, lukisan jelek ini. Tunggu. Lukisan jelek apa? Ini Mahendra. Udah lukisan Mahendra. Apa? Bukannya dia bilang dia cuma petani biasa. Kok di rumahnya makanya makanan laut mahal, meja dari kayu jati emas, kawat listriknya dari emas, bahkan kertas dindingnya juga lukisan terkenal. Kalau ini semua digabung, nilainya bisa miliaran. Jangan-jangan dia nipu aku. Pak Dedi, ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku masih mau tanya apa yang terjadi. Begitu datang ke rumahku, kalian langsung bikin rusuh. Aku niat baik aja kalian makan. Kok orang kota kayak kalian masih kalah sopan sama orang dusun? Woi, gimana kau bicara? Aku ini eksekutif di grup Bora. Putriku itu manajer umum di grup Lika. Hah? Beraninya kau nyamain kami sama orang-orang kampungan di sini? Benar. Menurutku, barang-barang itu pasti palsu. Kau jadi petani ya bertani saja baik-baik. Sok gaya, pakai barang palsu buat nipu orang. Ibu, dengerin nasihatku. Orang ini bukan pasangan yang cocok. Cepat cerai sama dia. Ayahku baru jodoh ibu. Iya, Manda.
kau mau bikin aku kesal pun, gak usah sampai cari orang beginian. Pak Dedi, kalau karena aku, kau sampai nyinggung grup Wora, apa kau akan nyesal? Kau istriku. Sekalipun harus nyinggung Tuhan, aku pun gak nyesal. Ini terakhir kalinya aku katakan. Ini kehidupanku, pilihanku. Kalau kau nggak bisa doain aku, bawa ayahmu pergi dari hidupku. Oke. Ayah, kita pergi. Pergi apanya? Ayahmu diselingkuhin orang. Mana mungkin aku lepasin mereka begitu saja? Jangan! Jangan emosi. Aku lihat mantan suamimu kayaknya gak waras. Gimana kalau dia sampai mukul kau? Itu cuma kertas dinding. Biarkan saja dia koyak. Kertas dinding? Itu kuda lukisan Mahendra. Dilelang Jaste tahun lalu. Ditawar seharga 100 miliar. Tapi itu harus yang asli. Ini cuma sembarang satu kertas yang dikasih Roni di ujung dusun buat nempel dinding. Masa 100 miliar? Makanya, orang kampungan memang sok gaya. Gak tahu malu. Sudah Sita, jangan banyak omong sama orang begini. Kau cepat cerai sama Manda. Ku kasih kau 200 juta. Aku gak akan cerai. Aku semiskin ini, tapi dia gak remehin aku dan mau nikah sama aku. Lagian, kalau aku cerai, gimana bisa punya cucu? Indra, kau jangan terlalu nggak tahu malu. Dedi memang miskin, tapi dia punya harga diri. Lagian keluarga kami punya meja dari kayu jati mas. Itu harganya puluhan miliar. Betul. Paling-paling aku jual saja mejanya. Baik. Orang kampungan, ku kasih kau 2 pilihan. Kau segera cerai sama Manda, maka aku bisa ampuni nyawamu. Atau aku akan obrak-abrik rumahmu ini. Meja ini pun ku bawa pergi. Ku biarkan kau nikmati hidup 2 tahun di rumah sakit. Turunkan kakimu. Turunkan. Turunkan. Lepaskan. Sejak datang, kau sudah bikin rusuh. Aku hargai istriku. Makanya gak berhitungan sama kau. Tapi kau pukul dia. Kalau gitu, maaf, aku beneran marah. Jangan mendekat. Kalau aku tiduri kau, apa kau akan tinggal dan nikah sama aku? Dia. Akhirnya aku ketemu dia. Kenapa? Mau pukul aku? Ayo pukul aku. Kalau kau berani mukul aku akan obrak-abrik satu dusun ini. Ayah! Kok bisa ada orang ngeselin begini? Dia yang minta dipukul? Dia memang ngeselin. Tapi, Dedi, si brengsek ini gimana pun eksekutif di grup Wora. Aku takut dia beneran panggil orang ke sini. Mending aku pulang sama mereka. Aku nggak tahu apa itu grup Wora. Tapi aku tahu ini dusun Wora. Kalau mau panggil orang kok lebih banyak. Baik, sialan kau. Nah, sekarang aku akan panggil semua pegawai grup Wora ke sini. Kau tunggu saja. Oi, panggil semua staf keamanan perusahaan ke sini. Dusun Wora.
Iya, sebanyak-banyaknya. Habislah kau. Tuhan pun gak bisa lindungi kau. Hah? Sudah panggil orangnya. Giliranku sekarang. Dedi, Warga dusun sekalian, kumpul! Pak Indra, tim keamanan sudah berkumpul. Silakan arahkan. Dedi, mending aku ikut mereka pulang saja. Mereka nggak akan apa-apain Nggak. aku. Orang yang kupanggil sudah hampir sampai. Kami ini petani. Tenaga kami nggak kalah dari mereka. Lagian, sekarang ini zaman hukum. Aku nggak percaya mereka bisa berkuasa seenaknya. Tapi aku sekarang memang berkuasa di dusun ini. Maju semua. Bongkar halaman ini. Angkut mejanya. Patahkan kaki orang kampungan ini. Siapa kasih kalian jali? Siapa kasih kalian jali? Siapa kasih kalian jali? Dedi, ini orang yang kau panggil? Kakak-kakak, ngapain kalian kesini? Sudah tua gini, gimana kalau sampai kesenggol? Mana anak mudanya? Mereka sudah kusir pulang. Aku tiap hari di dusun sudah bosan banget. Jarang aku bisa punya kesempatan tunjukin kemampuan. Mana mungkin aku lewatkan? Betul. Dulu waktu aku silat tank di Semenanjung, bocah-bocah tegik ini belum lahir. Kami perempuan pun nggak boleh kalah. Betul, betul. Aku kira bisa sehebat apa. Cuma sekelompok orang tua bangka. Kalian digabung pun gak bisa ngumpulin satu set gigi. Bocah tengi. Waktu aku angkat senjata, kau masih minum susu kan? Kau berlagak apa? Cih. Bukan dia, tapi dia. Ibu, aku beneran gak sanggup lagi. Aku lihat, ibu mending cepat ikut aku pulang. Jangan sampai mereka terluka di sini. Dedi, mending Kau sudah nikah sama aku, maka kau istriku. Atas dasar apa kau ikut mereka? Jangan lihat kakak-kakakku ini sudah tua, tapi pengalaman tempurnya banyak. Dusun ora kami gak pernah kalah. Kakak-kakak takut gak? Takut apanya? Habisin mereka, habisin mereka. Dedi, kok kau keras kepala banget? Orang-orang ini staf keamanan Gurbora yang pernah dilatih ketat. Mau sekuat apapun para orang tua ini, usia mereka sudah segitu. Kalau sampai kenapa-napa, kau harus gimana? Gadis ini anak baik, nampaknya bagus. Nah, nggak usah takut. Kami memang tua, tapi buat hadapi bocah-bocah tegik ini masih lebih dari cukup. Betul. Tapi, Anda, kau belum nyadar juga. Dedi ini cuma sampah. Dia nggak layak kau andalkan seumur hidup.
Iya, kau benar semua. Kalau berani, kita duel di alun-alun dusun. Siapa yang takut? Ayo. Mau kita hentikan. Kalau sampai para orang tua pilar negara itu kenapa-napa, itu bisa jadi kerugian dunia. Iya, anak-anak muda itu main seruduk saja. Ngapain takut? Semua jangan bergerak. Lihat dan pelajari baik-baik. Habisi mereka! Maju. Pukul orang tua! Kau pukul orang tua! Kalau kau berani nyentuh aku buat kau bangkrut! Lepaskan. Kau ini pemerasan. Kalau berani berdiri kau. Tak lawan beneran. Aku sudah setua ini. Masih kelahi sama kau? Dengar ya, cepat aku kalah dan pergi. Kalau enggak, Ngaku kalah. Gak mungkin. kau oke. Kau keras kepala ya. Hari ini akan kukasih kau pelajaran. Rekan sekalian, tunjuk aja benar. Semua, cepat lihat. Gadis ini nindas orang tua. Aku nggak nyentuh kau sama sekali. Kau buka secara langsung. Ih, jelek banget. Cepat matikan. Dedi, ini. Perang adalah tipu daya. Gimana? Dusun Waro kami selama ini berjaya di mana-mana karena ngandalin strategi perang. Gak pernah gagal. Woi, jangan rekam lagi. Woi. Pak Vino lagi di masa promosi. Sebagai anak buah dekatnya, aku nggak boleh bikin skandal yang pengaruh dia. Aku ngaku kalah. Tidak diancam. Ayo pergi. Pergi. Kalian nggak apa kan? Emangnya bisa kenapa? Kami semua veteran. Makasih semuanya. Kalian sudah bantuin aku hari ini. Aku traktir kalian makan. Hei, kau baru datang ke dusun kami. Mana boleh kau yang keluar duit traktir kami makan? Kalau itu resepsi nikah, kita semua ikut keciprat kebahagiaan. Putuskan gitu saja. 3 hari lagi, aku dan Manda akan gelar pesta nikah. Nanti semua datang ya. Keluarga sendiri nggak usah. Gak usah, ingat kasih amplop saja. Ibuku beneran gila ya. Gak mau rujuk sama ayah yang jadi eksekutif grup Wora. Malah nikah sama orang kampungan. Betul. Menurutku, dia itu tipikal penipu klasik yang nipu janda parubaya buat menikah. Ayah? Maksud ayah? Nah, coba pikir. Awalnya, dia pakai bahan makanan mahal buat picu rasa penasaran ibumu. Lalu, dia pakai meja kayu jati emas ditambah kabel listrik yang terbuat dari emas. Dan lukisan-lukisan terkenal itu, biar ibumu percaya dia itu orang tajir yang ngasingkan diri. Terakhir, dia bawa orang dan uangnya sampai nggak bersisa sedikit pun. Keterlaluan banget. Benar-benar keterlaluan. Perusahaan ini tadinya memang didirikan ibumu sendiri. Tadinya harusnya milikmu. Atas dasar apa biarkan si kampungan itu ambil keuntungan? Tapi nak, kau tenang saja. Ada ayah di sini. Hari ini aku dapat satu kabar. Grup Wora akan membongkar dusun Wora. Beneran? Ayah, ini beneran bisa dipercaya? Tentu saja. Orang itu tuh pendukungku di grup Wora. Selama dapat izin dia,
dan bongkar kebohongan Dedi di depan ibumu, pasti akan sadar. Hebat banget ayah. Aku selamanya mendukung ayah bersama ibuku. Urusan ayahku sudah beres semua. Sudah. Tapi Anda beneran gak berencana kasih tahu Pak Teddy tentang identitas Anda? Kalau dia tahu selama ini aku nyuruh sekumpulan orang buat temen dia main, sekalipun aku orang terkaya juga akan dihabisi. Identitas Anda begini. Pura-pura jadi pegawai kantoran. Takutnya anak buah Anda bisa bocor. Gampang, aku akan wawancara ke perusahaan ibu tiriku sekalian bantuin dia. Asetnya baru triliunan. Ayahku kalau ikut dia bisa menderita. Baik, aku aturkan sekarang. Dedi, ayo. Wah, ini rumahmu. Perlu habis berapa banyak uang ini? Nggak seberapa. Kedepannya ini juga rumahmu. Jadi, aku rasa aku perlu kenal sama anakmu. Baik, aku telepon suruh dia ke sini. Dito, kau di mana? Ayah, sudah kubilang berkali-kali jangan panggil nama kecilku. Aku sudah di kota. Sekarang lagi di rumah ibu tirimu. Ibu tirimu ajak kau makan bersama. Ayah, aku barusan dipecat. Lagi pusing. Mana ada selera makan. Nah, nggak usah cemas. Soal kerjaan biar ku bantu pikirkan cara. Kau datang dulu saja buat makan. Kalau nggak ada uang untuk naik taksi, aku transfer Tunggu, ngapain transfer dia uang? Biarkan saja dipecat. Cari lagi saja. Kalau memang nggak bisa, ikut aku balik dusun buat bertani juga sama. Anak cucu punya rezeki masing-masing. Gak usah repotin kau. Nggak repot kok. Nantinya kita bukannya sekeluarga. Nak, kesini dulu buat makan. Aku minta ayahmu kirim alamatnya. Hati-hati di jalan. Oke, aku dengerin ibu. Ayo. Lihat saja gimana aku bongkar bohongnya nanti. Kenapa kalian masih di rumahku? Keluar. Atau aku akan lapor polisi. Manda, jangan gitu. Urusan sebelumnya biarkan saja berlalu. Dito sebentar lagi datang. Kebetulan kita sekeluarga bisa makan bareng. Siapa yang sekeluarga sama kau? Dasar penipu sok gaya. Aku sarankan cepat cerai sama ibuku. Kalau enggak, aku akan lapor polisi buat nangkap kau. Aku nggak izinkan kau bicara begitu sama ayah tirimu. Dia masih anak-anak, gak usah permasalahkan. Dia gak ngerti. Memangnya kau juga gak ngerti? Sita, kok kau bilang aku penipu? Ayahku sudah bilang, kau memang penipu. Orang kampungan. Sudahlah kau nipu Manda si cewek bodoh itu. Mau nipu aku? Jangan harap. Kau cari segunung bahan makanan langka jadi umpan, lalu pakai meja kayu jati emas bagi jaringnya. Ditambah sedikit emas, lukisan terkenal buat nutupi celahmu. Kau sudah keluarkan modal sebesar itu. Bukannya cuma mau nipu uang dan nafsu. Hah? Gak ada? Kali ini Manda pasti bakal terpesona sama aku. Lalu nurut cerai sama dia buat kembali dan layani aku. Selama kedudukanku di sini gak jatuh, di luar sana hidupku tetap bisa senang. Indra, jangan pakai pemikiran dangkal dan picikmu buat menduga orang lain. Aku dan Dedi baru ke Dusun Wora habis daftarkan pernikahan. Sebelum itu kami sama sekali nggak pernah ketemu. Sekalipun dia mau nipu aku, mana sempat dia siapkan semua itu? Benar. Ayah, jadi yang ayah ngomong barusan nggak masuk akal. Diam kau. Manda, pokoknya sekarang kau harus cerai sama dia. Rujuk sama aku, lalu perusahaanmu harus jadi milikku. Lepaskan! Lupakan saja mimpimu itu. Aku nggak akan setuju. Lalu, rumah ini aku akan pasang iklan buat menjualnya. Kau mau ngotot tinggal di sini, silahkan saja. Dedi, ayo kita pergi. Dedi, ayo kita pergi. Bukan.
Dito, sebentar lagi datang kan? Kalau kita pergi dia mau cari kita kemana? Lalu kau mau ketemu sama dia? Kau tinggal telepon dia saja. Ini pertama kali aku ketemu dia. Aku nggak mau dia lihat aku ada hubungan apapun sama mereka. Ayo, Tunggu sebentar. Ibu nafkain orang kampungan ini saja nggak cukup. Masih mau nafkain anaknya lagi. Barusan kau ngatain anakku. Kenapa kau iya? Sampah tua pelihara sampah kecil sekeluarga kalian sampah semua. Dengarkan baik-baik. Anakku bukan sampah. Dia ngandelin kemampuannya sendiri buat kuliah dan menetap di kota. Dia lebih hebat dari ayahnya, yaitu aku. Ribuan, bahkan puluhan ribu kali lipat. Kau boleh ngatain aku, tapi nggak boleh ngatain dia. Manda, aku nggak butuh kau aturkan kerjaan buat anakku lagi. Aku akan bawa dia ke dusun dan bertani bareng aku. Aku nggak mau dia lihat tatapan sinis orang-orang ini. tapi Jangan tapi lagi. Anakku aku urus sendiri. Ternyata mau kerja di grup Lika ya. Tapi sayangnya, aku manajer umum di perusahaan. Tanpa izin dariku, siapapun jangan harap masuk lewat belakang. Apalagi sampah. Sita, sejak kapan kau yang berkuasa di perusahaanku? Mulai sekarang, kau dipecat. Dedi, kau sudah bilang nggak mau kuurus. Aku nggak akan urus. Kalau kau nggak terbiasa hidup di kota, aku akan jual perusahaanku dan ikut kau tinggal di dusun. Bukan, Manda. Kau jangan bicara gegabah. Kau beneran mau ikut aku pulang ke dusun? Aku mau. Kau itu suamiku. Masih balik ke dusun Wora. Sebentar lagi nggak akan ada tempat bodoh itu lagi. Kau ngapain? Kau tunggu aku di sini, jangan sampai ketahuan. Pak Andri, tunggu. Barusan Dewan Direksi kirim pesan kalau mau bongkar dusun Wora. Bongkar? Siapa yang perintahkan? Pak Vino direksi baru. Dia pun pantas. Aku akan tangani. Antar aku balik dulu, lalu balik ke sini buat jemput ayahku. Oke. Ganti bajumu, jangan sampai ketahuan. Kau ngapain? Barusan bilang apa yang nggak ada? Ayah, ngapain takut dia? Sebentar lagi ayah itu penanggung jawab proyek Dusun Wora. Biar ku perkenalkan. Sebentar lagi aku jadi penanggung jawab proyek pembongkaran Dusun Wora. Semua urusan di Dusun Wora akan di bawah kendaliku. Nggak mungkin. Orang dusun kami nggak mungkin setuju mau jual lahan. Aku juga nggak setuju. Apa gunanya kau nggak setuju? Grup Wora bisa ambil alih apapun yang mereka mau. Grup Wora? Sangat hebat ya? Orang terkaya di dunia. Jadi, kalau kau inisiatif minta cerai sama Manda, aku bisa harga dia. Buat kasih orang kampungan di Dusun Wora ini sedikit kompensasi. Kalau enggak, Indra, cukup. Grup Wora bukan perusahaan yang gak masuk akal. Itu, Dede, jangan cemas. Walau grup Lika gak sebanding sama grup Wora, kami juga gak lemah. Gini, aku nggak mau nyusahin kau lagi. Aku balik ke dusun dulu. Dimanapun Martin dan yang lain di dusun sendirian. Aku nggak tenang. Oke, aku ikut kau pulang. Aku gak percaya mereka bisa bongkar paksa. Ayo. berhenti. Memangnya aku setuju biarkan kalian pergi. Memangnya perlu persetujuanmu? Kenapa? Gampang saja. Kalian berdua ke kantor catatan sipil dan cerai sekarang. Atau aku minta tim konstruksi ke sana sekarang dan usir para tua bangka itu. Biarkan mereka nggak punya tempat tinggal. Dede,
Pukul aku. Ayo, pukul sini. Hah? Kalau berani nyentuh aku, jangan harap lagi kau bisa balik ke dusun Wora. Gak tahu malu. Ibu, kok ibu ngatain ayah kayak gitu? Ayah baru tipe pria yang punya kemampuan. Ibu orang kaya apa yang ibu cari ini? Cuma bisa marah gak berdaya. Menurutku, kalau ibu sudah linglung, mending cepat serahkan perusahaan ke aku, jangan sampai nanti kehilangan segalanya. Sita, kau terlalu ngecewain aku. Mulai sekarang, kau dengan aku dan perusahaanku gak ada hubungan lagi. Demi petani gak guna ini, ibu mau putusin hubungan sama aku? Ya, mulai sekarang kau bawa ayahmu yang gak tahu malu ini keluar dari sini. Oke, kau bukan lagi ibuku. Minggir. Oke, Manda, kau sekejam itu, maka jangan salahkan aku. Perusahaan harus jadi milik putriku. Dusun Wora harus dibongkar. Masuk kalian. Sekarang aku akan bawa kalian ke dusun Wora. Biar semua orang dusun tahu, kau Dedi godain istri orang, gak bisa kendalikan nafsu sendiri, buat semua warga dusun ditimpa malapetaka. Tahan dia. Kau berani? Coba lihat saja aku berani atau enggak. Bawa pergi. Mana orangnya? Bener di sini kok. Halo? Roni? Oh, Dedi bawa istri barunya pulang lagi? Ini nggak beres. Indra juga balik. Dia juga bawa banyak orang dan eskavator. Apa? Aku segera kabari Pak Andri. Tiap tahun grup kasih kalian dividen triliunan. Selain minta kalian kerja bakti di dusun sebentar, memangnya pernah nggak adil sama kalian? Hah? Yang setuju bongkar dusun Wora, cepat berdiri. Katakan. Gawat Pak Andri. Pak Dedi diculik Indra balik ke dusun. Mereka mau bongkar dusun. Vino sialan. Berani-beraninya dia. Nanti baru ku bereskan kau. Semuanya. Ikut aku. Berangkat ke dusun Wora. Dedi, cepat bawa istrimu ke sini. Mau lindungi orang di depanku. Kau sudah nanyain aku. Bocah tengik. Kau masih berani balik? Kau? Wait. Dasar tua bangka. Datang kali ini aku nggak takut kau. Dengar ya. Aku akan jadi penanggung jawab dari grup Wora buat bongkar dusun kalian. Berkat Dedi, semua yang hadir di sini hari ini gak akan dapat kompensasi pembongkaran. Apa? Andri si anak keparat itu sebenarnya mau apa? Kau gimana kau didik anakmu? Hah? Apa urusannya hal ini sama anakku? Bukannya grup Wora itu milik si Dito? Tunggu, Pak Geri. Maksud kalian itu anak sampahnya Dedi. Dia sudah dipecat dari grup Wora. Lagian proyek sebesar ini, memangnya dia siapa? Betul, Belum giliran dia buat ngurusin. betul.
Beberapa hari lalu, dia masih mohon ibuku mau kerja di grup Lika. Apa katamu? Andri dipecat dari grup Bora. Sudah jelas, anaknya orang kampungan tetap saja kampungan. Mau menetap di kota, di kehidupan selanjutnya saja. Semuanya. Ini semua terjadi karena aku. Kalian pun sudah lanjut usia. Pulang saja, jangan sampai ada yang terluka. Dedi, cepat sini. Aku belum mati. Gak bisa! Selama ada aku akan lindungi dusun. Aku gak akan biarkan mereka nyentuh satu batang. Orang yang dulu nyelamatin aku, pasti dia. Dasar gak tahu diri. Waktu itu gak masalahin sama kalian karena takut kena masalah hukum. Kalian beneran kira diri kalian penting. Manda, aku nggak keberatan kau pernah nikah sekali lagi. Jangan keras kepala. Balik ke sisiku. Jangan sampai nanti kau terluka. Sedangkan kau bersujud yang patuh dan rangka padaku. Aku bisa pertimbangan gak nyakiti orang lain. Kalau enggak, kau pun gak mau lihat istri dan sepuhmu terluka kan? Kalau dia nggak tahan, bukannya masih ada aku. Ada juga aku. Oke. Mau baik-baik malah paksa pakai kasar. Jangan salahkan aku nggak sungkan. Maju! Hentikan! Hentikan! Indra, berani sekali kau. Kau siapa? Aku asisten pribadi utama di Root Group Wora. Apa? Aku... Anda kok datang sendiri? Aku nggak boleh datang. Tentu bukan. Dengan identitas Anda, mau kemanapun boleh saja. Sudah, cepat bawa orangmu pergi dari dusun Wora. Tapi, Roni? Ya, Kau jadi pejabat besar sekarang. Si keparat ini takut kau. enggak. Paman Dedi, Anda berlebihan. Kau jadi pejabat sebesar ini, kok nggak bantu Kak Ditomu? Sekarang dia bahkan nggak dapat kerjaan. Pak Andri dia. Enggak. Kak Dito mana perlu bantuan dariku? Kau belum pergi? Pak Roni, kalian kenal? Tentu saja. Aku lihat anak ini tumbuh besar dari kecil. Dia dan anakku akrab kayak saudara. Bawa orang-orangmu. Cepat pergi. Pergi apaan? Aku masih kira beneran perintah Pak Andri. Ternyata kau asisten kecil mau nyelamatin para orang kampungan ini. Mau nakut-nakutin aku ya? Di belakangku ada Pak Vino. Seorang. Pukul dia. Hentikan! Buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Ini dokumen wewenang dari Pak Andri. Coba saja kalian sentuh. Ini beneran dokumen dirut. Tadi kau bahkan nendang aku. Enggak, Pak Roni. Aku sudah buta. Ini salahku. Maafkanlah aku sekali. Semua tindakanmu hari ini akan aku laporkan apa adanya ke Pak Andri. Kau tunggu dipecat saja. Jangan Pak Roni. Jangan pecat aku. Aku sudah bekerja keras buat perusahaan. Gak ada jasa pun aku sudah jadi payah. Diam. Kau pikir ada dukungan Pak Vino, kau bisa semana-mana. Mau hari ini dia datang sendiri pun, hal ini nggak bisa ditawar lagi. Oh ya? Siapa Salaka itu? Yeay. Ayo angkat. Aku... Pak Vino, akhirnya Anda datang. Roni kau lagak banget ya? Jabatan kecil saja sok berkuasa. Hebat banget ya.
Pak Vino, masalah ini gak sesederhana yang kau bayangkan. Apalagi Dusun Wora selalu jadi area terlarang tertinggi eksekutif grup. Ini gak boleh diganggu. Dasar kau budak sialan. Gimana kau bicara sama Pak Vino? Bersujud kau. Gak apa kan? Bahkan Pak Andri saja harus hormati aku. Kau itu cuma budaknya saja. Melotot lagi. Kalau melotot lagi, kucukil matamu. Aku gak peduli siapa kau. Roni itu asisten Dirut. Dia bukan budak. Kalau kau sehebat itu, ngapainin di sana kecil? Kau pula siapa? Aku? Pak Vino, dia provokator yang nentang pembongkaran. Rumahnya yang mana? Itu rumahnya. Oke, bongkar rumahnya dulu. Sekarang. Kau berani? Jangan mendekat. Ngapain? Halangin mereka. Gak boleh bongkar! Woi! Jangan bongkar! Woi! Gak boleh bongkar! Dilarang bongkar. Persetan kau! Tunggu. Aku bawa kau lihat. Hati-hati. Dede, kau nggak apa? Gak apa. Lihat ke sana. Ayo, Pak Vino, jangan remehin orang kampungan ini. Di rumahnya ada barang berharga. Rumah petani. Bisa ada barang berharga apa? Lihat dirimu. Bukan Pak Vino. Ayo, lihat meja ini. Meja ini terbuat dari kayu jati emas. Nilainya puluhan miliar. Apa? Beneran? Coba lihat ada barang lain nggak? Barang lain? Barang lainnya cuma barang palsu. Kita kaya. Pak Vino, ini semua barang palsu. Kau tahu apa? Ini asli. Apa? Ini semua lukisan gak ternilai harganya. Coba aku lihat. Indra, siapa petani itu? Kok bisa punya begitu banyak barang berharga? Dia bukan orang biasa. Pak Vino, dia cuma seorang petani biasa. Aku nggak bohong. Gawat, akan terbongkar. Pak Andri pasti nggak akan lepaskan aku. Dari mana ini? Ini semua dari Roni. Buatku tempeli dinding. Kalau kau suka, ambil saja. Bos, kau nggak lagi bongkar rumahku kan? Hah? Aku ngerti. Sebagai asisten utama, berani banget kau. Beraninya curi barang koleksi Dirut, disimpan sendiri, lalu disembunyikan di dusun. Seseorang, bawa semua barang ini. Kau berani? Ini tanda bakti Pak Andri. Jangan nyarang lagi. Kalau ada apa-apa, ngomong saja sama polisi. Indra, lepaskan semua barang ini. Hah? Bongkar rumah tua ini. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Dasar kalian tua bangka, masih saja ikut campur. Percaya atau enggak, hari ini kuantar kalian ketemu di bandara. Diam. Hah? Maaf Anda, Pak Zio. Kau belum buta juga. Pak Gary, Pak Zafran, Bu Tina. Loh, waktu di luar tadi aku nggak perhatikan Anda sekalian. Tapi
kok Anda pada di dusun ini? Kalau kau sudah tahu siapa kami, aku nggak mau omong kosong lagi. Cepat bawa 2 kaki tanganmu ini pergi dari sini. Pak Geri, permintaan Anda ini terlalu menyulitkan aku. Bongkar dusun Wora itu keputusan rapat dari direksi grup Wora. Mana bisa aku pergi begitu saja. Baik, aku segera telepon dirut kalian. Sudahlah, Anda sudah mengasing puluhan tahun. Aku panggil Anda Pak Zio, itu buat hargai Anda. Anda kira Anda siapa? Toh, aku malas kubris kalian. Seseorang, persilakan para pilar negara ini keluar. Hah? Jangan sampai nyakiti mereka. Vino, kau cari mati? Vino, aku nggak peduli apa latar belakang grup Wora. Tapi jadi orang harus punya hati nurani. Mereka cuma orang tua. Salah apa sama kau? Gak seharusnya diberlakukan gitu kan? Wih, ucapan bagus. Aku kasih kau 2 pilihan. Pertama, kau dan tua-tua bangka ini pergi jauh-jauh. Aku gak akan halangi kau. Kedua, ku kuburkan kalian dan dusun ini. Kau? Aku pun gak mau menyebabkan korban jiwa. Bongkar! Bungkus barang-barang ini. Cepat bongkar! Bongkar! Baik. Bongkar! Bongkar! Bongkar. Ayo. Bongkar! Bawa pergi. Bongkar semua! Dedi, anakmu ngapain saja? Terjadi masalah sebesar ini. Mana dia? Betul, mana anakmu? Mana dia? Bukan. Masalah ini apa hubungannya sama anakku? Idiot! Anakmu itu Hentikan semua. Hentikan semua. Pak Andri. Kok Anda datang sendiri? Pak Andri. Kalau nggak datang, aku takut Pak Vino bahkan mau bongkar gedung perusahaanku. Kendalikan lokasi. Semua orang yang ikut dalam pembongkaran jangan dilepaskan seorang pun. Pak Andri. Pak Vino yang paksa aku. Kau? Dia bilang Anda suruh aku urus proyek ini. Memangnya kau siapa? Pak Vino, dokumen pembongkaran dusun Wora. Kenapa nggak pernah kuliah? Pak Andri, ini keputusan mendadak dari Dewan Direksi. Keputusan mendadak? Keputusan grup Wora sejak kapan bisa disetujui tanpa lewat aku? Kelicikanmu di belakang itu, kau kira aku nggak tahu? Pak Andri, aku... Jelaskan ke unit kejahatan ekonomi. Bawa pergi. Pak Andri, aku salah Pak Andri. Pak Andri. Dasar bocah tengik. Gimana kau jadi bos? Lihat sendiri. Kami dan ayahmu mau tinggal di mana sekarang? Kakek Sio, lapakku terlalu besar. Pasti ada kutu busuknya. Maafkanlah aku sekali ini. Kakek tenang aja. Dusun Wora pasti akan segera aku bangun kembali. Nanti mau dibom nuklir pun gak akan roboh. Hah, aku nggak peduli. Ini rumahmu. Ada juga ayahmu. Kakek Zio, aku suruh orang antar kalian ke rumah sakit dulu. Hari ini semua sudah ketakutan. Nggak usah. Tubuh kami masih sehat banget. Tiap hari cuma buat onar. Entah apa maumu. Hati-hati kakek nenek. Pak Andri, kau juga warga dusun Wora? Sita, Indra, menurut kalian gimana sebaiknya aku hukum kalian? Gimanapun mereka itu mantan suami dan putri ibu tiriku. Pertama kali ketemu, nggak boleh terlalu berlebihan. Pak Andri, ini gara-gara Pak Vino paksa aku. Ini bukan maksudku. Nggak penting. Kalian cukup janji satu hal padaku, maka aku maafkan kalian. Jangankan satu hal, mau 10 bahkan ratusan pun boleh. Sederhana saja.
Semua yang terjadi hari ini nggak ada kaitannya sama aku. Hah? Aku cuma ojol makanan yang kebetulan lewat. Mejaku ini puluhan miliar. Aku harus angkut ini. Tunggu anakku nikah nanti, ini bisa dipakai. Dede, CEO grup Wora akan menegakkan keadilan. Dia negakkan saja, palingan cuma ganti rugi aku uang merusak rumah. Mejaku ini gak akan dia ganti rugi. Angkut. Baiklah, aku bantu. Ayah, sudahlah. Apa kata Pak Andri kita dengerin saja. Pak Andri tenang saja. Kami pasti gak akan bocorin sepatah kata pun. Adikku memang pintar. Ayah, aku baru dengar kabar dan buru-buru pulang. Dia suka aku. Boy. Ayo, ayo. Ayah, rumah kita kenapa? Ayah nggak apa kan? Ngapain pukul aku? Sebenarnya kau nyembunyiin apa saja? Ayah tanya saja enggak, kok bilang aku nyembunyiin? Ibu, tunggu. Ibu? Hari ini pertama kali kita ketemu, ibu harus lindungi aku. Aku lindungi kau, Dede. Lepaskan. Andri, ayahmu salah sudah pukul kau. Tapi kau juga harus ditegur. Kau nggak seharusnya bohongi ayahmu. Gawat, jangan-jangan sudah ketahuan. Ibu benar. Sebenarnya aku ini... Kau itu pungut rongsokan di kota, iya kan? Hah? Apa? Aku tanya kau, barang ini didapat dari penampungan. Barang rongsokan di kota ya? Aku susah payah biayain kau kuliah. Kau gak belajar apapun, malah belajar ayahmu pungut rongsokan. Kupukul mati kau. Woi, sini kau. Hedi! Profesi nggak bedakan status sosial. Asalkan anakmu di kota bisa tekun dan punya kerjaan stabil, itu lebih baik dari apapun. Tapi Andri, kedepannya kau mending kerja di kantorku. Dengan begitu, itu bisa bantu prospek karirmu ke depannya. Gimana? Baik. Baik. Bu, nanti aku kerja ke kantor ibu. Anak baik, untung kau datang telat. Kalau datang lebih awal, gimana kalau kau sampai terluka? Ibu, ini rumahku. Untung ada di root grup Wora itu yang berbudi luhur, berani bela kebenaran. Kalau enggak, masalah ini nggak bisa selesai. Iya, Pak Andri itu beneran misterius banget. Orangnya baik banget. Orang pakai baju hitam di depan itu, mereka dibawa sama Dirut siapa itu kan? Lihat gimana gaya mereka. Lalu lihat lagi dirimu. Sudah, ikut aku berterima kasih sama mereka di luar. Ayah. Gawat, aku belum pesan ke pengawal. Kalau sampai ketahuan, aku bisa dihabisi ayahku. Halo, Pak. Kalian panggil aku apa? Dedi, jangan-jangan anakmu itu CEO grup Wora, Andri Wora. Gak mungkin kan? Grup itu, Andri, kau itu CEO grup Wora, Andri Wora? Kalian ngomong apa? Gimana mungkin aku ini bos? Kalau begitu, panggilan mereka kepada ayahmu? Mereka itu rekan kerjaku. Bukannya aku berpikir terjadi sesuatu di desa. Aku suruh mereka kemari buat mendukung suasana. Aku dan bos besar itu punya nama yang sama. Ini bisa diterima. Apa kau bodoh? Bosmu di belakang. Kau suruh mereka buat dukung kau. Kalau bosmu tahu dia berpikiran sempit dan menyusahkanmu gimana? Benar, Andri, ucapan ayahmu benar. Lain kali nggak boleh begini lagi ya.
aku sudah ingat. Tadi Pak Andri bilang mau perbaiki desa kita. Kita kosongkan tempat untuknya. Baik. Tapi panggilannya itu menyenangkan. Hei, bahan ini harus pakai Dalbergia Hosa itu. Benar, bahan dari lelang terakhir kali itu. Dasar besi rosok ini. Waktu aku mengemudi tank, ini bisa hancur dan bangun ulang dalam 10 menit. Hari ini aku sudah tahu, grup pura ini beneran hebat banget. Lihat, baru 2 hari saja, rumah tuaku ini sudah dibuat persis seperti sebelumnya. Benar, memang Pak Andri yang hebat. Kalau terus ditutupi juga bukan solusi. Gimana kalau besok terus terang sama ayah di pernikahan? Ayah, besok di acara pernikahan aku akan kasih Anda kejutan. Kau bisa kasih kejutan apa? Hah? Sekarang, kau cepat kasih aku cucu yang gemuk. Ini kejutan terbesar untukku. Benar Andri, sekarang aku dan ayahmu masih bisa jaga anak. Kau cepatlah punya seorang anak. Oke, aku sudah tahu. Makanlah. Mari, makan ini. Ayah, Ibu, apa ada hal baik? Ibumu sayang kepadamu. Kalau enggak, aku masih merasa malu. Andri, sebelumnya bukannya aku suruh kau kerja di perusahaanku. Tapi besok aku dan ayahmu mau adakan pernikahan. Jadi aku nggak bisa ke sana. Aku berencana mau aturkan pekerjaan untukmu. Aku beneran pergi? Ya, Terima kasih Ibu, aku jamin tugasnya selesai. tugas ini sedikit sulit. Itu besok kau ke kantor pakai namaku buat minta semua pekerja di kantor hadir di pernikahanku. Lalu? Nggak ada lagi. Apa ini sulit? Kau masih mengoceh. Kalau kau hebat, aku juga nggak perlu mohon sama ibumu buat kasih kau kerjaan. Kau baik-baik saja. Kenapa pukul anak? Andri, kalau kau bertemu kesulitan, kau boleh telepon ibu. Manajer umum perusahaan namanya Dion. Dia akan bantu kau. Tenang saja Ibu, aku pasti selesaikan tugasnya. Cepat pergi tidur. Aku nggak ngantuk. Tidur! Dedi, kenapa kau begitu galak? Kau terlalu keras kepada anak. Aku begitu keras kepadanya, dia tetap gak guna. Ibuku bilang padaku, didikan yang keras bentuk karakter kuat. Oh ya, besok aku gak tenang dia pergi sendiri. Gimana kalau kita diam-diam ikut di belakangnya ke kantor? Kalau dia mengacau, kita masih bisa segera perbaiki salahnya. Gak akan sampai begitu kan? Itu bisa terjadi. Ayo tidur. Tidur apa? Pengantin tentu saja harus tidur. Ayo jalan. Ayo. Ayo, jangan main-main. Ayah, gimana? Tenang saja, grup Bora sudah dalam genggaman. Bukan. Siapa yang tanya kau soal ini? Aku tanya padamu. Andri masih di dusun Wora nggak? Tunggu sebentar. Kau mau melawan grup Wora? Kalau enggak, aku sama Pak Vino sudah diusir dari grup Bora. Kenapa nggak bisa balas dendam? Putriku sayang, kau tenang saja.
Asal Pak Vino dapatkan grup Wora, ayah bisa capai kesuksesan dengan cepat. Nanti lelaki terbaik di seluruh dunia akan mengantri untuk menikahi. Bukan, kok begini? Kalau kau melawan grup Wora, Andri gimana? Aku gimana? Gak bisa, aku harus kasih tahu Andri. Kalau kau mau celakai dia, celakai aku juga saja. Putriku yang bodoh, apa kau sudah gila? Gimana kalau dia cuma menipu? Aku gak peduli, dia menyukaiku, aku juga menyukainya. Aku gak akan biarkan kau hancurin kebahagiaanku seumur hidup. Bukan, balik kemari. Aku nggak bisa pedulikan ini lagi. Sore hari ini harus ada hasilnya. Pak! Pak! Aku mewakili komisaris kalian buat kasih tahu satu hal. Kasih tahu seluruh pekerja siap siaga sehabis pulang kerja. Nanti ada mobil yang jemput kalian ke suatu tempat. Pak, kami nggak terima pemberitahuan apapun. Bersama dengan itu, Anda masuk tanpa izin ke ruang kerja komisaris kami. Mohon Anda pergi sendiri. Kalau enggak, kami akan ambil tindakan paksa. Perusahaan kecil. Memang repot. Pak, aku nggak peduli kau siapa. Silakan Anda pergi sendiri. Heh? Kau Tunggu beneran? sebentar. Tunggu sebentar. Maksudnya adalah maksudku. Kalian cukup dengarkan saja. Kau cukup pintar. Secepat ini datangnya. Tutup mulutmu dengan baik. Kalau sampai identitasku terbongkar, kakak akan menghukummu. Jadi, menurutku kekhawatiranmu itu sudah berlebihan. Nggak bisa dipercaya kan? Ayah paling mengerti anaknya sendiri. Bocah nakal itu punya kehebatan apa? Aku sebagai ayahnya yang paling jelas. Sekarang yang paling aku cemaskan adalah dia berulah di perusahaanmu. Aku jual tanah juga nggak sanggup ganti rugi. Nggak perlu begitu. Menurutku, Andri cukup hebat. Sudahlah. Dia cari kerja saja masih butuh kau buka koneksi. Menurutku balik desa jadi petani denganku saja. Lagi pula sekarang negara lagi pengembangan produk pertanian dan sampingan. Biar gak buat malu di depan orang. Hah, Dedi, gadis itu cantik banget. Maksudmu si pirang itu? Ah, Andri, ada di dalam kan? benar. Kudengar hari ini pernikahan ayah Pak Andri. Dia ganti ini tirinya buat kelola perusahaan. Bahkan ayahnya juga percaya cinta sejati. Rela menikahi wanita janda dari keluarga biasa dengan harta 200 miliar saja. Sedangkan Andri, padahal dia sederajat denganku. Tapi berulang kali menolak aku. Kali ini, aku harus tanya dengan jelas. Andri, aku gak akan menyerah. Apa yang dia panggil? Bukannya yang dia panggil itu putraku Andri. Duduk. Pantas saja nilai pasarnya sedikit. Bukannya ini lagi main-main. Nanti aku minta buat pesanan. Gimana pun ini perusahaan sendiri. Dibuat begitu miskin. Aku juga malu kalau mengatakannya. Ayah, kau begitu hebat. Tentu saja gak mandang perusahaan kecil seperti kami. Kak Andri. Kak Andri. Kenapa kau kemari? Kak Andri, kau datang bantu orang miskin. Aku nggak boleh mengunjungi kau. Kau sudah cukup bermain, kan? Ayo kita pergi. Ayo. Tunggu sebentar. Kak Andri, siapa dia? Kak Andri? Panggilannya mesra banget. Dia siapa lagi? Aku adik Kak Andri. Cepat lepaskan tanganmu.
Andri itu putra tunggal, sama sekali nggak ada adik. Selain itu, apa hakmu perintah aku? Sudah, jangan bertengkar lagi. Aku ada urusan penting hari ini, jangan berulah. Urusan penting Pak Andri itu buat bantu nona miskin dengan terarah biar sebagian menjadi kaya dulu ya. Apa maksudmu? Maksudku seperti yang kau pikirkan. Sudah. Hari ini, Biro, tadi di bawah ada seorang wanita panggil kau komisaris. Dia orangnya. Benar, Andri. Sebenarnya kau orang seperti apa? Kita satu keluarga. Apa yang perlu ditutupi? Andri bisa orang seperti apa? Tentu saja grup Wora. Semuanya, keluar. Ayo keluar. Hentikan! Ayo. Siang bolong di langit yang terang ini. Kau langsung ciuman di hadapan ayahmu. Hah? ayah, aku... Dedi, apa yang kau lakukan? Aku bisa apa? Kupukul bocah nakal ini. Dari sudut pandang genetik, Anda bilang aku nakal. Anda juga nggak lebih baik dari itu? Hah, masih bicara genetik. Hari ini kalau nggak bereskan kau, aku ikut marga kau. Dedi, kau nggak dengar ucapanku lagi? Kayak sapi gila saja. Tenagamu besar banget. Itu, Andri, bukan aku mengataimu. Kenapa kau bisa begitu di ruangan ibu? Dan di hadapan begitu banyak orang. Mau nggak tahan pun, kau juga nggak boleh begitu. Anak muda memang penuh energi. Halo Paman Bibi, namaku Lena Osam. Aku adalah calon istri Andri. Apa? Apa? Kenapa aku nggak tahu? Benar. Calon istri hal bagus. Dasar bodoh. Calon istri hal bagus. Lihat, kau sudah buat malu putramu di depan menantu. Itu kami sering bermain seperti ini. Pakai sepatumu. Aku gak setuju. Kenapa dia boleh jadi calon istri? Kakakmu punya calon istri, apa urusanmu? Bukannya kau sudah aku pecat, buat apa kau kemari? Pergi. Aku... Kak Andri, dia beneran calon istrimu. Benar. Bukan? Andri, rupanya sebelumnya kau menipuku. Jangan salahkan aku buat kau kehilangan semuanya. Nanti kau cuma akan jadi punyaku. Minggir! Apa putrimu gila? Setiap kali dia mendorongku. Kalau bicara dari sudut pandang genetik, dia nggak gila. Maaf.
Siapa tadi namanya? Lena Osam. Diam. Aku nggak tanya kau. Nah, kalau begitu paman memanggilmu Lele. Bukan, Nana saja. Tentu saja boleh, Paman. Karena kau calon istri Andri. Apa paman leluasa memahami kondisi keluargamu? Menurutmu gimana? Boleh, aku dari Osam. Dia dari desa Osama, sebelah dusun Wora. Kami kenal karena mengantar makanan. Benar kan, Nana? Benar, benar. Nana, kau pertama kali bertemu paman, kenapa sudah bohong? Aku lihat sendiri kau datang, naik mobil mewah di lantai bawah. Mobil mewah. Mau Lena kerja di toko Fosa, mobil itu punya perusahaan. Benar, benar. Karena kalian sudah ada janji nikah, aku mau tanya kalian, kapan mau nikah? Kapanpun boleh, Paman. Ini Bocah tengik, gak kusangka kau sudah gak kompeten, rupanya juga pria brengsek yang gak tanggung jawab. Kok aku bisa punya anak kayak kau? ayah, bukan ayah. Ada. Kau bicaralah. Paman, kau jangan marah. Jangan salahkan dia. Aku yang rela sendiri. Selama Andri bersedia kembali ke sisiku, aku rela menunggu berapa lama pun. Ayah, bukan. Jangan nangis, jangan nangis. Ibu. Hentikan! Celanamu sudah jatuh. Apaan kau? Andri, bukan aku mengataimu. Lihat, Nana begitu cantik, juga nggak takut menderita samamu. Kau bahkan nggak mau kasih dia status. Kau terlalu gak pengertian. Kau harus tahu menghargai. Apa kau dengar? Bicara! Baik, aku setuju nikah. Sepakat, sayang. Akhirnya aku mendapatkanmu. Sudah cukup keributannya. Sore nanti mau adakan pesta pernikahan ibumu. Hari mulai gelap. Ayo pulang. Pak Andri, kalau kau nggak mau Paman dan Bibi tahu identitasmu, kau mengerti kan? Ayo jalan. Oke, boleh. Balik ke desa. Gandeng tangan. Gak kusangka orang terkaya sedunia Andri Wora ternyata beneran seorang perintis. Kau juga sudah lihat, ayahku itu sangat keras padaku. Jangan sampai kau bocorkan identitasku. Satu hal lagi, urusan pernikahan kita. Gak boleh. Kau sudah janji sama Paman dan Bibi mau nikahi aku. Kalau kau berani mengingkari, sekarang aku kasih tahu ke Paman. Apa yang mau kau inginkan? Aku keluar dari keluarga dan kejar ke desa. Yang aku mau adalah dirimu, Andri. Kalian bergumam apa di belakang? Andri, denger ya, kalau kau menindasnya di belakang, sekarang aku turun untuk memukulmu. Aku nggak berani, ayah. Oh iya, aku tahu kabar pernikahan orang tuamu dari situs gelap. Kalau gitu, berarti lebih banyak yang tahu. Belakangan musuhmu begitu banyak. Apa nggak merepotkan? Mereka cuma orang lemah saja. Nggak apa-apa. Kau ikuti acaranya dengan tenang saja. Masalah kita berdua, aku pertimbangkan lagi. Dia memang pantas jadi pria yang kusukai. Meski punya banyak musuh, dia tetap nggak takut. Lihat tampilan penuh kebahagiaan ini. Lewat malam ini, ia akan jadi reruntuhan. Begitu pernikahan dimulai, kau masuk untuk menyela dulu. Aku akan ambil kesempatan kasih sinyal buat bertindak. Tentu saja. Bukan cuma kau, ditambah orang itu. Hari ini harus membereskan semua petinggi dari grup Wora. Dedi, orang kampungan sepertimu cuma diberkati sama leluhur sampai punya putra seperti ini.
Kalau aku hancurkan putramu, kau cuma pecundang. Manda akan balik ke sisiku. Aduh. Pak tua di sana, hei. Sudah sampai di sini. Pelan-pelan. Wah, Andri, kampungmu cantik sekali. Aku sangat menyukainya. Bukannya cuma desa biasa, apa bagusnya? Dasar kau bocah tengik. Kau sudah hebat di luar sana, meremehkan kampung halaman. Lihat dia, sopan sekali. Pak Zio, Pak Geri, Bibi Tina, lama nggak bertemu. Apa kalian masih sehat? Senior sekalian, dia ini calon istriku, Lena Osam, dari desa Osama sebelah. Calon istri bagus. Kau harus belajar baik. Jangan belajar sama bocah tengik ini. Penuh tipu daya. Benar. Lena ini anak yang baik. Dia hormat kepada orang tua, juga nggak sombong. Sebaliknya, kalian sangat menghargai dia ya. Gak memarahi orang lagi, berbicara penuh kebaikan dan niat baik. Pergi sana. Para tamu sudah datang semua. Kalian berdua cepat ganti pakaian, bersiap untuk pernikahan. Oh ya, dusun kita nggak ada anak kecil. Biar Lena dan kau menjadi bocah bunga. Baiklah. Aku sudah 30 tahun. Aku menjadi bocah bunga. Kau kenapa mengomel? Lena ada bicara apa? Buat apa kau pura-pura? Kau menjadi bocah bunga untuk ayahmu. Apakah merasa malu? Pergi ganti pakaian. Ayo. Ayah! Pria terkaya dunia Pak Andri malah harus menjadi bocah bunga. Nanti aku akan potret untukmu dengan baik. Ayo. Tenang saja, ayah pasti akan membantumu. Putra petani berani meremehkan putriku Indralaren. Mulai sekarang aku akan buat dia nggak punya apapun. Ayo. Udah mau mulai. Apa belakangan baik-baik saja? Lumayan. Hari ini cukup ramai. Martin. Terakhir kali kita bahas soal akuisisi pelabuhan oleh Amoral. Gimana kelanjutannya? Bisa gimana? Grup Wora bertindak. Siapa berani menolak? Sudah, kecilkan suara. Hari ini tuan besar perusahaan menikah. Kita usahakan jangan katakan masalah pekerjaan. Kalau sampai ketahuan Pak Andri, kita akan dikirim bertani di Dusun Wora selama setahun lagi. Terima kasih kalian sudah menghadiri pernikahan Pak Dedi dan Bu Manda. Kalian adalah kenalan lama, aku nggak sungkat lagi. Silakan dua pengantin dan bocah bunga. Mereka yang lugu, masuk. Wow. Selamat ya. Cantik ya. Bahagia banget hari ini. Kongres. Bukannya dia itu Pak Andri? Aku nggak yakin apa dia Pak Andri yang menguasai dunia bisnis dan selalu bertindak dengan tegas itu. Pelan-pelan. Hati-hati nanti Pak Andri balas dendam. Bertani 10 tahun juga nggak rugi. Pengantin pria, apakah kau bersedia menikahi wanita yang cantik ini, Nona Manda sebagai istrimu? Bersedia sekali. Nona Manda, apakah kau bersedia menikah kepada Tuan Dedi Wora? Ya, bersedia. Bersedia. Aku bersedia. Aku nggak setuju. Siapa tuh? Aku nggak setuju. Diam, jangan bicara.
mulai hari ini semuanya berlutut jadi budak untukku. Kalian berdua beneran mengabaikan ucapanku ya? Andri, biar aku saja. Indra, Sita, kalau hari ini kalian mendoakanku, silakan duduk dan minum segelas arak pernikahan. Kalau hari ini kalian buat gaduh, silahkan keluar. Nggak mungkin. Aku hari ini mau membawamu pergi. Sita, cepat bawa ayahmu pergi. Jangan buat malu di sini. Ibu, hari ini aku dan ayah datang dengan niat baik. Di sini sangat gak aman. Nggak aman. Apa mereka datang untuk meledek kita? Ada kita di sini. Mana yang lebih aman dari tempat ini di dunia ini? Benar kan? Katak dalam tempurung ini. Lebih baik kalian cepat pergi saja. Benar. Keluar! 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 Sudah. Hari ini adalah hari pernikahanku. Kalian jangan bertengkar. Kulihat kalian juga nggak datang dengan niat baik. Aku nggak minta kalian buat tinggal lagi. Masalah sebelumnya juga anggap selesai. Silakan pergi. Apa hakmu selesaikan semua denganku? Bukannya cuma andalkan putra yang hebat saja. Kau itu cuma pecundang. Martin sama Wito bilang kalian itu bagai katak dalam tempurung. Aku masih merasa deskripsinya nggak cukup tepat. Gimana pun kalian itu orang kota. Tapi kau bilang anakku yang nakal ini, dia hebat. Dia hebat apa? Dia cari kerjaan saja masih mau pakai koneksi Manda. Baru bisa masuk. Sepertinya kau masih nggak tahu identitas asli putramu. Memang wawasan orang kampungan cuma sesedikit ini. Kau beneran katak dalam tempurung. Apa maksud ucapanmu? Dasar kau bodoh. Putramu, Andri, dia adalah komisaris dari grup Wora, grup nomor 1 di dunia. Pria terkaya di dunia, Andri Wora. Kau Tamu yang hadir hari ini, semuanya adalah petinggi dari grup Wora. Semuanya punya harta puluhan triliun. Dia adalah pemilik grup Wanta. Dia pemilik grup Andra. Semuanya orang kaya yang tersohor di peringkat orang kaya. Apa? Gawat. Begini, Pak Andri akan hukum kita bertani seumur hidup. Belum tentu. Kalau identitas Pak Andre terbongkar, Pak Dedi nggak akan mau bertani lagi. Mungkin kita juga nggak usah menemani mereka bersandiwara lagi. Jadi, sebenarnya ini... Sudah. Kalian jangan bicara lagi. Bocah nakal. Apa maksud mereka? ayah, sebenarnya itu Jangan dengar mereka asal bicara. Andri anak yang jujur. Gimana mungkin bohong? Kalau dia presiden grup Wora, gimana mungkin inisiatif minta kerja di perusahaanku? Indra, kau juga petinggi grup Wora. Seharusnya tahu kemampuan Pak Andri. Apa kau nggak takut bakal singgung dia? Benar. Ucapanmu benar. Kalau putraku sehebat yang kau katakan, aku sebagai ayah, apa nggak tahu? Mantan bawahan, Vino Yosa, sengaja memberi selamat kepada ayah Pak Andri. Vino, hari ini kau nggak diundang. Kau sudah diusir dari grup, nggak berhak hadir. Silakan pergi sendiri. Aku sudah lunaskan utang kredit Pak Martin. Kak Dedi, selamat untuk pernikahanmu. Aku datang tanpa diundang. Anda nggak akan menyalahkan aku kan? Aku nggak marah. Semua sudah masa lalu. Kau cari tempat untuk duduk. Acara sudah mau dimulai. Terima kasih Kak Dedi. Pak Vino, bukannya kita kemari untuk buat gaduh. Mengapa? Diam. Buat gaduh apa? Tunggu lihat pertunjukan bagus. Masalah hari ini sepenuhnya cuma selingan saja. Pernikahan dilanjutkan. Silakan, dua pengantin beri pidato sebentar. Pendidikanku nggak tinggi, jadi nggak pandai bicara. Tapi aku tahu satu aturan. Itu adalah dengarkan ucapan istri bisa kenyang. Jadi mulai sekarang keluarga kita akan mendengarkanmu. Baiklah, kedepannya aku yang putuskan. Aku
Yang aku harap cuma bersama seumur hidup. Ada orang gak mengerti. Untung saja kau mengerti. Mulai sekarang, aku umumkan aku akan turun dari jabatan komisaris grup Lika. Dan melewati hidup yang sederhana sama suamiku di Dusun Wora. Gak adil. Atas dasar apa? Andri, kedepannya kau kelola perusahaan dengan baik dan punya anak sama Lena. Aku sama ayahmu kedepannya akan bantu kalian besarkan anak. Tenang saja, Ibu. Kami akan berusaha. Benar bukan, sayang? Tentu saja. Ibu, kau tenang saja. Serahkan perusahaan kepada kami. Gak akan ada masalah. Perusahaan busuk itu sudah aku akuisisi sekarang. Benny, buat apa kau kemari? Kita sudah berselisih begitu lama. Bisa dibilang sudah saling mengerti. Ayah mau menikah, gimana mungkin aku nggak datang untuk mendoakan? Menurutmu benar? Soal bisnis, gimana berselisih juga nggak masalah. Tapi jangan bawa masalah ke keluarga. Kalau kau berani buat gaduh hari ini, aku pasti akan melawanmu sampai kita hancur bersama-sama. Hancur bersama-sama. Kau dan aku memang bermusuhan. Mohon kepadaku, aku akan pergi. Gimana? Kau! Nak, dia ini temanmu. Dia terlambat. Cepat cari tempat untuk duduk. Dedi, kalau bukan putramu, kau bahkan gak berhak buat tatap aku. Datang buat gaduh ya? Buat gaduh, cuma petani yang hidup dalam mimpi. Kau tahu putramu orang seperti apa? Kau bahkan gak jelas siapa putramu. Kau gak pantas untuk melawanku. Kau tahu berapa hutang putramu kepadaku? Benny, tutup mulutmu! Aku nggak tahu kau siapa. Tapi aku seorang petani. Putraku juga putra seorang petani. Kami nggak buat masalah, juga nggak takut masalah. Utang putraku kepadamu, biar aku sebagai ayah yang bayar. Ayah, Kau bayar? Harta ribuan triliun dari putramu yang terkaya sedunia ini adalah keuntungan yang direbut dariku. Apa kau sanggup bayar? Ribuan triliun? Ribuan triliun? Dia Andri masuk ke dunia bisnis bersama denganku. Tapi setiap kali proyek yang aku mau selalu dicegat oleh dia duluan. Setiap kali selalu diambil lebih dulu olehnya. Aku melihat dia selangkah demi selangkah sampai hari ini. Apa bukan dia yang merebut hasilku? Atas dasar apa putra seorang petani kayak dia dibanding sama aku putra dari mantan orang terkaya? Benny, kita itu hubungan bisnis yang normal. Aku nggak pernah berutang apapun padamu sepeser pun. Sebaliknya kau andalkan kekuatan keluarga terus-menerus buat masalah padaku. Vino, kau yang bocorkan soal pernikahan ayahku kan? Loh, Pak Andri, apa maksud ucapanmu? Aku berniat baik, mendoakan pernikahan baru. Kenapa dibilang bocorkan rahasia kalian? Ditambah lagi, ayahmu menikah, hal bahagia ini bertambah banyak orang ikut bahagia. Kenapa? Jangan katakan lagi. Semua tamu berniat buruk. Aku kasih kalian waktu cepat pergi. Kalau enggak, kami akan bertindak. Baguslah kalau bertindak. Kita bandingkan orang siapa lebih banyak. Awasi semua toko besar di peringkat orang terkaya ini. Aku akan membereskan grup Wora dulu. Baik. Benny, kau berani? Benny! Bawa anggotamu keluar! Jangan rusak hal baikku! Tuan Putri? Tuan Putri, kok Anda di sini? Tuan Putri? Paman Bibi, nanti aku jelaskan kepada kalian. Benny, aku bilang terakhir kali kepada kau. Bawa anggotamu keluar dari sini. Tuan Putri, ini kesempatan terbaik buat jatuhkan grup Wora. Kalau Andri jatuh, keluarga Osama baru bisa kuasai tatanan ekonomi dunia. Kenapa memangnya? Kau cuma seorang perintis. Mau ajari aku buat memimpin dan bertindak? Andri itu lelakiku. Kalau dia jatuh,
Apa untungnya buatku? Andri, sebenarnya sebelum datang, keluargaku kasih aku 2 pilihan. Pertama, kuasai grup Wora. Kedua, kau bergabung dengan keluargaku. Apa pilihanmu? Aku nggak pilih satu pun. Aku memilih lepaskan hak waris dan bersamamu melawan keluarga. Dasar bodoh. Untuk apa kau menyulitkan diri? Ternyata kau sudah kehilangan hak waris. Kalau gitu untuk apa aku masih menuruti perintahmu? Bunuh mereka semua. Aku tetap bisa dapatkan grup Wora. Hentikan! Ayah! Indra, lepaskan dia! Indra, kau berani sentuh istriku? Kau pertama yang kubunuh. Diam kau! Dia istriku. Kalau kau berani banyak bicara, aku akan bunuh kau duluan. Kau! Andri, nggak disangka ada pertunjukan sebagus ini. Begini saja, urusan kita selesaikan pelan-pelan. Kau bereskan dulu. Hah? Indra, jangan bertindak. Kau mau apa? Aku kasih semua. Aku mau 10% saham grup Wora ditambah 2 triliun uang tunai. Kau gila? Kami mana punya semua itu? Oke, aku kasih. Ayah, semua yang mereka bilang itu beneran. Aku komisaris grup Wora, Andri Wora, orang terkaya di dunia, seperti yang mereka bilang. Ayah, kau begitu hebat. Diam! Sekarang aku mau tanya kau dengan baik. Di rumah, semua palu emas yang kau beli itu adalah emas asli. Semua orang yang kau panggil ini Adalah pekerja perusahaan. Roni juga. oke. Kalian hebat ya. Semua kerjasama buat menipuku. Andri, kau melakukan dengan lebih baik. Kau memperlakukan aku kayak hewan. Dasar kau! Kau orang terkaya. Aku adalah petani. Aku gak berhak jadi ayahmu lagi. Ayah, Sungguh pertunjukan yang bagus, tapi apa aku sudah suruh kalian pergi? Manda, kalau aku bukan ayah orang terkaya dunia, apa kau bersedia ikut denganku? Meski kau bukan ayah orang terkaya, aku juga bersedia. Oke. Bocah sialan. Tadi ku dengar putraku dan menantuku bilang kau bukan orang baik. Sekarang aku mau pergi, coba kau halangi. Di dunia ini orang kaya yang menentukan aturan. Memang kau yang kuhalangi. Apa yang bisa kau lakukan kepadaku, petani? Kau yang memaksa aku. Orang hebat gak tunjukin kehebatan. Kau malah anggap aku pecundang. Dengar ya, aku menghancurkan 3 televisi saat menonton film Bruce Lee. Ada berapa anggota? Maju semua. Kenapa bengong? Maju! maju bersamaku. Bantu ayahku habisi mereka. Keluar! Daddy! 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 Ayah! Daddy! Ayah! Daddy! Andri, kenapa memangnya kalau kau menang dari ayahmu sudah Kau juga jangan hidup lagi. Nak, Ayah,
Ayah sudah menyusahkanmu. Maaf. Kau nggak menyusahkanku. Nggak ada kau, nggak ada aku hari ini. Bertahanlah. Aku panggil helikopter bawa kau ke RS. Bertahan, Ayah. Ayah tahu kondisi tubuh ayah. Gak sempat lagi. Keluarga Wora diberkati leluhur, punya anak orang terkaya. Sebenarnya ayah nggak menyalahkanmu. Ayah marah padamu sudah menipu ayah selama bertahun-tahun. Ayah tahu kau demi kebaikan ayah. 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 Dede. Ayah. Aku nggak akan menipu kau lagi, Ayah. Sadarlah. Aku nggak menipumu lagi. Sadarlah, Ayah. Sudah cukup ya? Ada apa? Baru sampai klimaksnya. Bocah tengik ini sudah menipuku bertahun-tahun. Kenapa kalau aku tipu dia sekali? Minggir. Dasar, pakaian baruku sudah kotor. Gimana balikinnya? Kalian juga, setiap hari cuma tahu menipuku. Kenapa kalau menipu kalian sekali? Aku kira kau beneran mati. Kau sudah menakutiku. Baguslah kalau kau mati karena ketakutan. Aku akan balik. Diam, pergi jelaskan kepada hakim saja. Gak bisa balik lagi. Sita, kemari. Kau mau perusahaan? Ibu kasih kau. Kedepannya jadi orang yang baik, bekerja dengan baik. Paman Dedi dan Andri bisa maafkan kau kali ini. Gak berarti orang lain juga bisa maafkan kau. Maaf, Ibu. Pergilah. Manda, masalah anak-anak juga sudah selesai kita pikirkan. Sekarang, apakah harus kita pikirkan urusan kita? Kita lanjutkan pernikahannya. Suami istri saling memberi hormat. Sudah menikah. Bukannya kau bilang ini gak sulit. Kedepannya pokok ini jadi tanggung jawabmu ya. Apa sulitnya? Aku bisa membesarkan putraku dengan susah payah. Dia juga sama, bisa aku lakukan. Mari, angkat pantatnya. Patuh ya. Ih, bocah tengik, berani kencingin aku. Dasar bocah nakal. Kalau pakai ini. Aih, Ayah, Ibu, kalian mampu curi anak. Kalau berani buka pintu. Ayah, Ibu, biarkan aku melihat putraku sekali saja. Aku nggak mau pergi. Kalian besarkan saja. Aku hanya lihat sebentar. Kumohon. Buka pintunya. pergi sana. Aku bisa besarkan putra yang jadi orang terkaya dunia. Aku juga bisa besarkan seorang cucu. Gak boleh buka pintu untuk mereka. Ya, Aku juga bukan gak bisa urus. aku gak bukakan pintu untuk mereka. Jangan bergerak. Kalau nggak bisa, kau rawat saja sendiri. Gak mau.